Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja dan adik-adik yang masih anak-anak yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diperintahkan untuk selalu bersyukur, karena syukur itu syarat mutlak ditambah nikmat. Ya, setuju ya? Ya, setuju, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin as'adakumullah. Hadirin yang semoga kita semua diberi kebahagiaan oleh Allah. Amin. Ya rabbal alamin. 1400 tahun yang lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan Al-Qur'anul Karim dengan syariatnya, ketika mencontohkan kebiasaan-kebiasaan sunnahnya dengan aplikasi langsung dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira waktu itu dihina atau tidak? Dihina. Dicaci atau tidak? Dicaci. Bukan hanya dihina, bukan hanya dicaci, bukan hanya dimaki, bahkan dianiaya, sampai kemudian terusir, harus hijrah ke Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apakah buruk ajaran Islam? Tidak. Tapi kenapa dihina? Kenapa dicaci? Kenapa dimaki? Kenapa dilecehkan? Kenapa dianiaya? Karena dianggap bertentangan dengan kebiasaan yang ada. Satu syariat yang dihina dan dicaci maki itu salah satunya adalah puasa. Dan ternyata hadirin, bukan hanya dulu, sampai hari ini sepertinya masih ada orang yang menghina puasa. Ngapain puasa? Orang makan sehat, kuat, bisa beraktivitas, bisa menghasilkan karya-karya, malah disuruh puasa. Lemes, lapar, haus. Dapatnya apa? Pahala. Pahala. Apa iya ada pahala? Masya Allah. Na'udzu billahi min dzalik. Masya Allah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin, beliau menyampaikan firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap perbuatan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Alhamdulillah. Hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa. Firman Allah begitu. As-saum li wa ana ajzibi. Saum itu, puasa itu bagianku, untukku. Aku yang akan membalasnya langsung. Masya Allah. Jadi alhamdulillah nih Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, kita berpuasa, ini nikmat dari Allah. Insya Allah langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat 1400 tahun yang lalu, Rasulullah bersama para sahabat, bersama para tabi'in, bersama para tabi'in, diikuti oleh para ulama, para asatid, sampai guru-guru ngaji kita, bahkan sampai kita bersama keluarga kita melakukan apa yang dinamakan dengan puasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Hadirin asalakumullah. Kemajuan teknologi kita rasakan, berbagai macam penelitian, penemuan kita bisa dapatkan. Mudah sekali sekarang belajar hanya dengan menggerakkan jari, berbekal handphone dan data. Masya Allah. Hadirin, 2016 yang lalu ada seorang dokter dari Jepang, namanya Yoshinori Ohsumi. Beliau seorang dokter ahli fisiologi, melakukan penelitian beberapa tahun terkait dengan perkembangan sel yang ada di dalam diri manusia.
Diri kita ini yang dibentuk oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah ini terdiri dari triliunan sel. Sel itu dianggap bagian terkecil dari tubuh manusia. Padahal penelitian berikutnya, sel itu ada bagian terkecilnya lagi yang disebut atom. Atom ada bagian terkecilnya lagi yang disebut proton, elektron, dan mungkin nanti juga akan ditemukan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Hadirin, apa yang dilakukan oleh Yoshinori Ohsumi ini? Melakukan penelitian beberapa tahun tentang perkembangan atau mekanisme metabolisme yang ada di dalam diri manusia, khususnya terkait dengan sel-sel yang ada. Hadirin asalakumullah. Kemudian diterapi, disuruh puasa. Orang disuruh puasa, diamati. Insya Allah. Mungkin Yoshinori ini pernah baca ya, kita nggak tahu. Karena orang luar negeri itu begitu, Pak. Ya, dia tahu ada ajaran Islam begini, akhirnya kemudian diteliti, nah, jadilah kemudian diklaim bahwa itu penemuan dia. Kita lihat, Yoshinori Ohsumi melakukan penelitian, menyuruh orang berpuasa beberapa hari. Dan setelah beberapa tahun beliau melakukan penelitian itu dengan alat-alat yang canggih, namanya juga orang Jepang ya. Dengan kemajuan teknologinya ditemukanlah suatu teori yang disebut dengan autophagy. Auto artinya sendiri, phagy artinya makan. Makan dirinya sendiri. Hadirin, apa ini autophagy? Peristiwa sel memakan selnya sendiri yang mati. Setelah melewati proses ya, tertentu yang ada di dalam diri manusia, dalam sel-sel tubuh manusia, maka orang yang berpuasa itu menghasilkan apa yang disebut dengan autophagisome, semacam protein, dan itu fungsinya seperti sapu yang begitu besar yang menyapu sel-sel mati yang ada di dalam tubuh kita. Dan setelah itu ada proses autophagisome, autophagy yang kemudian makan sel-sel mati itu. Sehingga ketika sel-sel mati dimakan, maka jadilah tubuh kita semakin sehat. Masya Allah. Apa kata sang dokter? Sang dokter katakan, manusia kalau ingin sehat 1 minggu minimal dia harus berpuasa 2 sampai 3 hari. Ada mahasiswa yang saya tanya, di agamamu ada puasa? Ada. Gimana itu puasanya? Ya ini Pak, nggak makan daging. Oh iya. Di agamamu ada puasa? Ada. Gimana puasanya? Nggak makan nasi Pak, tapi minum air boleh, minum jus boleh. Oh iya iya. Dan apa yang dilakukan oleh Yoshinori Ohsumi? Puasa yang diterapkan untuk para pasiennya, ya, yang diajak melakukan percobaan ini adalah puasa yang mirip-mirip dilakukan oleh orang Islam. Apa itu? 8 jam tidak makan, tidak minum, minimal hingga maksimalnya 16 jam. Mirip Pak ya? Mirip banget. Masya Allah. Kenapa 8 jam? Hadirin, karena ketika orang makan, itu proses menghabiskan makanan yang ada di dalam tubuh kita 8 jam. Setelah itu sel tubuh kita istirahat. Nah, ternyata menurut sang peneliti, orang dengan sel-sel triliunan di dalam tubuhnya ketika istirahat tidak ada proses metabolisme, tidak ada makanan yang harus dihancurkan di dalam tubuhnya, dia mencari kerjaan lain. Apa kerjaan lainnya? Ngumpulin sel-sel mati dan makan sel-sel matinya tersebut. Masya Allah. Kapan itu? Setelah lewat dari 8 jam. Maka kalau kita jam 4 makan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maka jam 12 itu sudah mulai lemes. Karena gak ada lagi makanan yang ada di dalam tubuh kita, sudah diserap oleh sel-sel. Dan setelah itu apa yang terjadi? Terjadi proses autophagy. Sel yang mati dimakan oleh sel tersebut sendiri. Wabil khusus sel-sel penyebab kanker, sel-sel yang bisa mengakibatkan kanker, sel-sel yang dari virus, sel-sel yang dari bakteri. Masya Allah. Nah, akhirnya apa? Tadi kesimpulannya seorang dokter Jepang tersebut mengatakan, kalau ingin sehat 1 minggu setiap orang harus, bukan boleh ya, tapi harus puasa 2 sampai 3 hari. 1400 tahun yang silam
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyuruh kita puasa Senin Kamis dalam setiap minggu, dalam setiap pekan. Ya, dihina, dicaci, itu amalan apa? Gak ada manfaatnya, bikin lemes. Apalagi bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Tapi ternyata 2016 kemarin sang dokter yang punya teori seperti itu saja sudah dikasih hadiah Nobel yang nilai uangnya 12 miliar. Masya Allah. Padahal itu amalan biasa umat Islam sejak 1400 tahun yang lalu. Maka hadirin, di bulan Ramadan ini kita seakan disadarkan oleh Allah bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tidak ada yang di atasnya. Semuanya di bawah ajaran Islam. Dahsyat, hebat. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Masya Allah. Makanya musuh-musuh Islam cerdas. Mereka katakan kalau ingin mengalahkan umat Islam, jauhkan mereka dari Al-Quran. Masya Allah. Hadirin, dalam sebuah penelitian yang berbeda disampaikan ada orang gila, sarafnya error, berobat kemana-mana tidak sembuh. Kemudian ada seorang dokter yang menerapi dia, disuruh apa? Disuruh puasa 35 hari. Setelah itu sembuh, penyakit gilanya hilang, dia sehat, normal kembali. Padahal 1400 tahun yang lalu Rasulullah perintahkan sejak itu puasa Ramadan yang kebanyakan 29 hari isinya itu disuruh nambah dengan puasa Syawal 6 hari. Berhenti 1 hari aja di 1 Syawal, setelah itu tambah 6 hari. Jadi kalau dijumlah 29 tambah 6 35 hari. Jadi kalau kita hubungkan, orang Islam yang rutin puasa Ramadan plus puasa Syawal akan terbebas dari penyakit gila. Alhamdulillah. Masya Allah. Kurang apa ini? Kita butuh yakin hadirin. Kita yakin bahwa ajaran Islam itu luar biasa. Bukan hanya pahala akan Allah berikan, tapi dunia Allah sehatkan, keberkahan dunia Allah berikan kepada kita insya Allah. Semoga kita nanti habis Ramadan ini bisa nyambung dengan puasa Syawal. Habis Syawal bisa nyambung dengan Senin Kamis. Bukan untuk sekedar pahala, tapi Allah berikan keberkahan dunianya juga. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.